ya. Semalam sholat Al-Quran di tempat saya Darul Amanah, Bang ya, wanti-wanti jangan sampai nggak datang, saya tidak datang. Di sholat subuh ngapain lagi, ngopi kagak ya, datang. Nah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini apa bahasnya? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah yang disebut zakat dari segi bahasa an-nama wa tadhir. Nama wa tadhir, yang mensucikan dan yang membersihkan. Dari segi bahasa, badan kalau mau bersih, keluarin zakatnya. Ya. Dari segi syariat, syar'an, ya, ismun lima yukhriju min badanin, ya, bi niatin maksus ala wajhil maksus. Zakat fitrah yaitu yang dikeluarkan dari zakat badan dengan niat yang khusus dan tujuannya khusus. Apa niat khusus? Diniatin. Kalau nggak diniatin dikeluarin aja, jatuhnya sedekah. Beda antara sedekah, hadiah, zakat, upah, hibah. Kalau saya bahas satu-satu lama. Ya, singkat aja. Zakat tadi tuh yang dikeluarkan dari badan dengan niat yang khusus, dengan tujuan yang khusus. Kalau upah, ismun lima yukhrija, ya, min malin, dari harta yang dikeluarkan dari harta, ya, biqadri amal terhadap kerjaannya. Iya, kerjaan orang masih kita nggak bayar, dosa kita. Hadiah, ismun lima yukhriju, ya, biqasdi tadkhulul farah ala qalbin nas. Tujuannya untuk menyenangkan hati orang. Itu hadiah tuh. Sedekah lain lagi. Ya. Mengeluarkan harta atau benda untuk menyenangkan hati orang dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadiah. Hibah yang dikeluarkan oleh seseorang ketika dia masih hidup kepada orang lain. Apa aja? Ya, rumah dihibahin, mobil dihibahin, tanah dihibahin. Kita masuk di dalam zakat. Kita nggak bahas itu satu-satu. Zakat fitrah menurut dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, itu so'an, satu sok. Berapa satu sok? Arba amdan, 4 mud. 1 mud 1 liter. Berapa 1 liter? Kilo ila rubu. 1 kilo kurang 1/4, 3,5 liter dah. 3,5 liter dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajibnya 3,5 liter. Kalau orang dulu keluarin zakatnya itu 1 liter munjung. Tahu 1 liter munjung? Ini 1 liter. Kita kan biasanya dipapas tuh. Nah, enggak usah dipapas. Keluarin, masukin. Kelebihannya sedekah. Tuh, zakat fitrah. Ya. Pada siapa yang mengeluarkan zakat fitrah? Bagi orang muslim berakal, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, walaupun, ya, tidak bilang mau berakal atau tidak, walaupun dia yang penting mendapatkan daripada, ya, adraka bihi syahrul Ramadan, mendapatkan daripada bulan Ramadan. Besok lebaran nih. Ini hari ini nih sore, glojol tuh bocah. Wajib nggak keluarin zakat? Wajib. Masuk 1 Ramadan, baru setengah hari meninggal tuh aki-aki atau tuh bapak-bapak atau tuh orang. Wajib nggak keluarin zakat? Ya, itu keluarga zakat. Kecuali 3 yang nggak wajib dikeluarkan zakat. Ya, apa keluaran zakat yang nggak wajib? Yang pertama, ya, yang dia punya uang
hanya untuk menafkahi dirinya dan orang yang perlu dinafkahi. Ingat, dia hanya mempunyai uang untuk menafkahi dirinya dan orang-orang yang dinafkahi. Siapa orang yang dinafkahi? Istri, anak, keluarga, atau ada pembantu belum kita, atau ada kerabat kita, ada kakek nenek, kakek kita, saudara kita, ada belum kita. Yang wajib kita nafkahi itu wajib juga kita keluarkan zakat. Wajib juga kita keluarkan. Ada begitu duit buat nafkah, kalau kita keluarin zakat nggak makan, boleh nggak keluarin zakat? Nggak wajib. Yang kedua, ada duit tapi untuk bayar utang, walau kana muajjalan, walaupun utang itu belum jatuh tempo. Kita bayar duit, besok pas jatuh tempo kan duit kita bayar zakat. Boleh nggak keluarin zakat? Yang ketiga, kita punya duit zakat, punya duit, ya, buat bayar sewa rumah, ijar, sewa rumah. Kalau kita keluarkan zakat, ya, keluarkan zakat, lah besok bayar rumah kagak ada, lah, kok diusir orang mau tinggal di bawah jembatan? Nah, boleh nggak keluarin zakat? Di tiga itu, layajib, ya, nggak wajib dia mengeluarkan yuhrizubin zakat, keluarkan zakat, ya. Bagaimana? Apa yang barang yang harus dizakati? Simpel saja nih, ya, nggak terlalu luas. Kalau terlalu luas, boleh zakat, ya. Zakat fitrah itu, ya, zakatul fitri, ya, itu, ya, dikeluarkan didasarkan kutil balad, ya. Apa kutil balad itu? Yaitu makanan pokok. Kita makannya apa? Beras. Orang beras. Di Arab makannya kan? Goreng gandum. Apa lagi? Ada orang Madura kan apa? Jagung. Makan. Lekuk, tapi kutil balad. Makanan pokoknya dia apa? Keluarin. Gandum, beras, bur, sayur, rus, dapat segala macam, ya, sabu, itu istilahnya. Berdasarkan makanan pokok, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kutul balad, makanan pokok. Boleh nggak zakat itu dikeluarkan dalam bentuk uang? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, harus dengan kutul balad, dengan makanan pokok. Nah, seandainya nggak bisa kita beli, waktunya kita mepet, atau namanya orang bekerja sibuk, bangga, ya kan, nggak sempat dia untuk membeli beras atau boleh nggak dikeluarkan zakat dengan uang? Boleh, ala mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, boleh mengeluarkan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang, ya, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Ala mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i harus dengan, ya kan, makanan pokok, beras dan segala macam, ya. Waktu yang paling afdal dikeluarkan, kapan waktunya yang paling afdal? Waktunya yang paling afdal, ya, yang paling afdal nih. Kalau boleh dari awal Ramadan kita mengeluarkan, boleh nggak? Boleh. Tapi kan orang mau Indo aja. Orang udah aja keperluan kesibukan. Afdalnya itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Kalau kita mau sholat Id bawa beras, ya, afdalnya itu, ya, waktu jaiz boleh, ya, dari awal Ramadan. Waktu yang dimakruhkan setelah sholat Id sampai sore terbenam matahari, waktu yang dimakruhkan kalau dia nggak ada hajat. Ada waktu yang diharapkan keluarkan zakat fitrah, apa? Udah keluar apa namanya? Hari raya. Itu baru dikeluarin zakat fitrah. Udah keluar hari raya nih. Hukumnya haram, kecuali dia dalam keadaan udzur, darurat. Duitnya belum sampai dari Bandung lagi dikirim, dibawa telat sehari. Macet. Duitnya macet, orang pulang kampung yang nganterin duitnya.
Haram nggak haram. Ya karena emang itu ada uzur di situ. Kalau nggak ada uzur dia telat, maka hukumnya haram lewat hari raya, maka hukumnya haram dikeluarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib kita keluarkan zakat fitrah selain diri kita? Orang yang berada dalam tanggungan kita. Orang yang berada dalam tanggungan kita. Istri kita itu keluarin zakat. Anak kita keluarin zakat. Ya kan? Budak. Ya kan? Budak yang muslim yang ada di kita gitu. Kita keluarin zakat. Lain lagi kalau budak kita kafir. Kalau ada budak kan sekarang? Nggak ada. Nggak ada sekarang budak. Nggak tahu nanti kalau perang umat Islam apa orang ya bisa. Tapi keturunan budak masih ada di daerah mana? Mauritania, Ashinggiti, daerah belahan Afrika, Mauritania, Ashinggiti. Saya banyak kalau di Madinah itu saya ketemu orang-orang keturunan budak dari Mauritania, Ashinggiti. Ya itu masih ada di sana. Budak asli sendiri nggak ada. Ya, dan orang yang dalam tanggungan kita, misalnya pembantu dalam tanggungan kita, boleh nggak kita keluarkan zakat fitrah? Boleh. Banyak orang yang ada dalam tanggungan kita, itu kita keluarkan zakatnya. Ya, itu berdasarkan zakat fitrah. Ya, lain lagi zakat mal. Ya, kalau zakat mal hitungannya 2,5% dari harta yang kita punya. Begitu pula emas. Hati-hati nih, perempuan yang masih banyak. Berapa ukuran emas atau ukuran itu? Ukuran harta yang kita keluarkan zakatnya, ya selain zakat fitrah itu tadi, itu 82 kilogram minimal, 82 gram, ya kan? Nah ada yang paling ikhtiar Imam Syafi'i 80 gram, lebih kecil ya lebih kecil. Udah 80 gram lah kita punya, keluarin berapa segram? Juta, semuanya dah juta ya. Kurang kali. Yang habis jual mas berapa? Ya udah 80 kali 1 juta ya, atau 1 juta. Punya duit 80 juta, wajib keluarkan duit. Keluarkan duit. Zakat fitrah 2,5. Zakat fitrah, zakat mal, zakat 2,5%. Atau punya emas ukuran 80 gram, punya duit 80 juta. Kalau emas yang nggak dipakai, ya, gaya boleh mubah namanya. Emas yang nggak dipakai karena perempuan disimpan mulai emas tahun ke tahun, paling zakatnya. Tapi emas yang dipakai itu nggak dikeluarkan zakat. Ya kan, besok dipakai dulu mau. Ya, kan ada yang disimpan aja tuh. Itu wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Dan nanti kalau lebih luas lagi masuk dalam pembahasan khusus zakat fitrah, zakat mal, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat profesi. Profesi baru sekarang aja timbul nih. Ya, sebenarnya masih banyak perdebatan untuk zakat profesi ya. Ada yang mungkin nggak wajib, tapi kan kesian juga. Sekarang kantor perusahaan main motong aja zakatnya, boleh nggak? Nah, kita kalau kita bahas berantem dengan punya perusahaan dan potong ya zakat orang. Zakat kewajiban dia bukan kewajiban kita, nggak boleh kita potong zakat orang. Ya. Nah, itu apa namanya? Zakat tumbuhan, zakat hewan, ya kan? Ada maunah, ada bagaian maunah, zakat tumbuhan banyak bahasnya. Ya, mudah-mudahan nanti masuk di dalam hukum fikih dibahas tentang hal itu. Ya, nah ini di bulan suci Ramadan jangan sampai kita tidak keluarkan zakat. Karena kenapa? Ya, shaumul shaim fi syahr Ramadan, shaumuhu mu'allaq baina sama wal ardh. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya itu gantung antara langit dan la yarfa'u illa zakatul fitri. Enggak ada yang bisa ngangkatnya ke langit kecuali zakatul fitri. Zakat fitri. Dalilnya apa zakat fitri? Al-Quran qad aflaha man tazakka. Qad di surat Mu'minun, qad aflaha di surat Mu'minun, di dalam surat Fajar ya. Al-Ala ya, qad aflaha man tazakka. Beruntung bagi orang tazakka yang mensucikan dirinya menurut
Umar bin Abdul Aziz, zakah di sini adalah zakat fitri. Ya, jangan sampai tidak mengeluarkan zakat fitri. Sampai dalam mazhab Imam Syafi'i, ya kecuali benar-benar nggak mampu, bahkan satu zakat fitri, ya, Anda punya zakat fitri, ya, dikasih sama orang, ya kan, ada terima. Dia ngasih ini ke bini, ada zakat fitri, ya kan, aku berikan zakat fitriku buat engkau. Ambil bininya kasih ke anaknya, muter satu keluarga, boleh gak? Hah? Kalau benar-benar nggak mampu, emang ada gitu, udah boleh aja. Ini mampu satu diputerin, mampu itu mah bahir berpedit, korek. Ya, kalau mampu, ya, dan usahakan zakat fitrah itu lebihkan. Apalagi punya lifestyle, bisa ganti handphone. Makan enak-enak itu, ya Allah, cari beras yang murah, yang 8.000 kita aja makan yang di atas 20, di atas 10.000 gitu kan. Jadi usahakan beras yang kita makan itu yang kita keluarin, ya, tanya bukan beras yang biasa kita makan, udah itu yang kita keluarin tuh, usahakan itu. Jangan yang beras yang kita udah nggak makan campur kutuk gitu. Ya kan? Dan tuh, udah lihatkan kita zakat fitrah sekali nama nutim untuk liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kita memberi makan, hadiahkan kepada orang, ya, dengan tujuan kepada mengharap ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mengharapkan terima kasih balasan dari orang, jangan. Ya, minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir udah 15 menit aja. Ya kan? Nah, terakhir kita ini masih masuk mendekati mendekati 10 terakhir. Jangan tinggalkan bulan suci Ramadan. Ini alhamdulillah nih. Kalau saya lihat ini termasuk ramai juga nih. Ini ramai jam salam ya. Dulu ada beberapa masjid grong. Ya Allah, kalau bulan 10 terakhir maju. Safnya. Ya. 10 terakhir kalau bisa jangan ditinggalin teman-teman. Setiap masuk ke masjid niat iktikaf. Aku niat iktikaf di masjid selama aku berada di dalam masjid. Gak bisa bahasa Indonesia, aku usah pakai bahasa Arab. Kalau itu iktikaf di hadal masjid untuk iqamati. Selama aku berada di, gak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Ya, aku berada di niat. Berapa kali sehari kita masuk 10 kali ke masjid, 10 kali iktikaf. Bikin mereka repot di bulan suci Ramadan. Biar pada lembur tuh mereka. Nyatetin pahala kita, ya, pahala sunnah jadi pahala wajib 70 kali lipat. Satu pahala wajib aja di bulan suci Ramadan, enggak di bulan yang lain. Ya, usahakan di saat turunnya malam Lailatul Qadar kita dalam keadaan beribadah minimal saja sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah ma'a tarawih, dan sholat subuh berjamaah. Dan ke'annahu qiyamul lail kullah, seolah-olah dia bangun sepanjang malam. Di saat itu di saat itu malam Lailatul Qadar, insyaallah kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Kan kita nggak tahu, walaupun tanda-tandanya tenang, nggak ada panas, nggak ada angin kencang, tenang, ya kan. Dan yang paling dalam kitab Surah Karim itu air laut tawar. Air laut. Kalau besok yang punya pinggir laut, coba minum air laut segelas. Tiap malam sudah minum air laut segelas. Tawar Pak Ustaz, udahlah, telepon udah. Bang Lukman, air laut tawar. Turun Lailatul Qadar udah. Tandanya diantar kemudian malam Lailatul Qadar air laut tawar. Jajalin besok, jangan dicicipin 11 minum, ya kan? Nah, itu diantara Lailatul Qadar. Dan malam kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Karena malam di situ Allah menentukan segala pada malam Lailatul Qadar. Ya, jadi sayang. Kapan waktunya nggak ada yang bisa menentukan. Imam Ali bilang tanggal 19, malam 19. Imam Syafi'i bilang malam 21 atau malam 23. Imam Maliki wa ashabihi
mengatakan malam 27, ada yang bilang tanggal 17, ya, ada yang bilang tanggal, ya, Imam Hasan Basri dari malam 10, 11 sampai malam 20. Imam Ghazali dilihat dari awal puasanya. Siapa yang puasa? Imam Ghazali ini, non imam-imam yang lain dilihat dari awal puasanya. Apabila puasanya hari Ahad dan hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Apabila puasanya hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Apabila puasanya hari Rabu dan Jumat, ya kan, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Apabila Lailatul Qadarnya hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya malam 25. Apabila Lailatul Qadarnya hari Sabtu, maka puasanya hari Sabtu, malam Lailatul Qadarnya malam 23. Itu puasanya hari malam Lailatul Qadarnya. Udah nandain aja. Ya. Itu istihad. Bahkan Syekh Imam Abu Hasan As-Sazili Al-Tariq As-Saziliyah, Syekh Abu Hasan As-Sazili mengatakan, mundu badan kusin nurijal, semenjak aku balik tuh Syekh Abu Hasan As-Sazili, ma'fatatu Lailatul Qadri bihadal qaidah. Aku enggak pernah luput malam Lailatul Qadar dengan kaidahnya Imam Ghazali tadi itu. Dilihat puasanya dari apa ini, enggak pernah luput selama dari umur balik sampai tua, ya. Saya masa tidak pernah luput dengan kaidah yang tadi tuh, puasanya hari ini dan Qadar, ya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah berikan kemuliaan baginya. Mudah-mudahan malam di hari Ramadan hari ini, Ramadan di bulan ini, Allah jadikan keberkahan buat kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama orang-orang soleh bersama Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Apa niat kita, hanya kita dikabulkan oleh Allah. Yang suka menjadi gampang, yang sulit menjadi mudah, yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Ala hadhihi jami'a wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.